Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia Allah lah kita bisa memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita, yang mana dengannya akan bisa menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan sebelumnya kita telah beberapa kali membahas persoalan hutang piutang. Dimulai dengan hutang piutang klasik, di mana hutang piutang tersebut berjalan normal antara seorang dengan orang yang lain. Juga pernah kita bahas hutang piutang secara terstruktur yang biasa dikenal atau disebut dengan arisan. Namun yang paling perlu diperhatikan dalam permasalahan hutang piutang adalah satu kaidah yang sering disebutkan oleh ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mempersyaratkan padanya satu manfaat, maka dia adalah riba. Olehnya kita katakan di sini bukanlah keuntungan uang saja yang riba, namun setiap keuntungan, setiap manfaat, setiap faedah yang dipersyaratkan pada hutang piutang itu termasuk riba. Kita sering contohkan pada kajian sebelumnya bahwa ketika seorang memberikan hutang kepada orang lain dan dia meminta satu manfaat seperti traktiran, dia minta traktir bakso. Saya pinjamkan Anda 500.000, tapi dengan syarat traktir saya 1 mangkok bakso. Atau saya pinjamkan Anda 500.000, tapi antarkan saya ke toko buku itu. Ini salah satu contoh faedah atau manfaat selain uang yang dipersyaratkan ketika ia memberikan hutang piutang. Maka semua faedah, semua manfaat, baik itu uang, baik itu berupa manfaat lain seperti makanan atau pengantaran, itu adalah riba. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kami ingin membahas permasalahan lain terkait hutang piutang yang biasanya disebutkan di dalam buku-buku fikih dengan nama al-hiwalah. Al-hiwalah adalah pengalihan tanggung jawab membayar hutang kepada orang lain. Dia mengalihkan tanggung jawab membayar hutangnya kepada orang lain. Namun pada penjelasannya tentunya nanti akan ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga akad hiwalah ini menjadi sah. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentu kita bertanya-tanya apa dasar hukum pembolehan pengalihan hutang atau pengalihan hutang. Bukankah ia menjadi atau mempersulit orang yang menagih hutang kepada kita? Ini kita akan kaji nanti. Namun al-hiwalah ini dasarnya pada sebuah hadis berbunyi matlul ghani zulmun fa idza tudbi'a ahadukum ala malihin falyataq. Seorang yang telah mampu atau menunda pembayaran hutang bagi orang yang telah mampu adalah satu kezaliman. Maka jika ketika kalian diarahkan untuk menagih hutang kepada orang yang mampu, maka ikutilah. Penjelasannya di sini, kalau potongan pertamanya tidak terlalu terkait dengan pembahasan kita, namun apa kita jelaskan, matlul ghani zulmun. Di sini dikatakan menunda pembayaran hutang bagi orang yang memiliki, di sini ghani itu artinya kaya, yang memiliki cukup uang untuk membayar hutang
utang tersebut adalah satu kezaliman. Maka ketika waktu membayar utang sudah tiba dan kita memiliki dana yang cukup untuk membayar utang tersebut, maka kita diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk membayarnya langsung. Olehnya dikatakan yang menunda adalah satu kezaliman. Namun di sini dikatakan al-ghani, orang yang memiliki harta tersebut ketika datang waktu membayar utangnya. Pertanyaannya, jika orang ini belum mampu, ternyata dia belum mampu untuk membayar utangnya, dan ini bukan dibuat-buat, bukan disembunyikan kekayaan, memang dia belum mampu dan hartanya belum cukup untuk membayar utang tersebut. Maka di sini tidak termasuk kezaliman, dan seharusnya dia berbicara langsung kepada yang memberikan utangnya bahwa dia betul-betul tidak mampu dan meminta penangguhan. Tetap harus ada komunikasi dengan orang yang memberi utang atau orang yang memberi kita bantuan pemberian utang tersebut. Kemudian juga jika misalkan waktu pembayaran utangnya belum datang, waktu pembayaran utangnya belum tiba, namun uangnya sudah ada, tentu yang terbaik adalah kita membayar segera utang kita agar kita terbebas dari beban membayar utang. Nah, yang kita ingin tekankan, jika waktunya belum datang, maka dia belum wajib untuk membayar utang tersebut, dan dia masih bisa menggunakan uang yang sudah ada ini dan bisa ia putar kembali untuk memperbanyak keuntungannya, dan dia tidak termasuk dalam kezaliman yang disebutkan di dalam hadis ini. Adapun potongan kedua dari hadis ini, jika salah seorang di antara kalian diminta untuk menagihnya dari orang yang mampu, maka hendaknya dia mengikuti permintaan tersebut. Namun yang dimaksud di sini adalah ketika yang meminta utangnya dialihkan itu memiliki piutang dari orang yang akan dialihkan kepadanya. Seperti contoh kita tadi, misalkan A memiliki piutang atau dia memberikan utang kepada C dan dia berutang kepada B, maka ia bisa meminta B untuk menagih ke C, itu dengan syarat yang akan kita sebutkan belakangan. Kemudian satu akad pada muamalah selalu kita sebutkan haruslah memenuhi rukun-rukun akad tersebut sehingga kita bisa mengatakan bahwa dia adalah akad yang kita maksud. Maka rukun-rukun hiwalah tentunya harus ada orang-orang yang menjadi subjek transaksi. Yang pertama tentu orang yang memiliki dua sisi dalam berutang tadi. Dia memiliki utang, dia juga memiliki piutang. Dia berutang kepada salah seorang di antara temannya dan piutang kepada orang yang lain, bukan orang yang sama. Nah, rukun yang kedua atau subjek transaksi yang kedua adalah tempat di mana orang yang pertama tadi berutang. Itu rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga adalah orang yang berpiutang kepada orang yang pertama tadi. Jadi sudah ada 3 rukun, ini sebagai subjek transaksi. Kemudian yang berikutnya adalah harta yang menjadi beban utang tersebut. Harta yang menjadi beban utang tersebut. Kemudian terakhir tentu adalah silah atau kata-kata dan transaksi tersebut. Ketika rukun-rukun ini telah terpenuhi, maka kerangka dari akad hiwalah ini sudah ada. Artinya dia sudah bisa dikatakan sebagai akad hiwalah. Namun kita juga harus memperhatikan syarat-syarat terpenuhinya akad hiwalah ini. Yang pertama, syarat yang pertama, utang di kedua belah pihak tadi, utang maupun piutang, utang maksudnya utang di contoh kita tadi, utang A dan utang C haruslah utang yang sudah mustaqir atau dikatakan utang yang betul-betul sudah menjadi beban kedua belah pihak. Sebab ada beberapa utang dia belum pasti menjadi utang.
Misalkan ada seseorang beli mobil dengan harga 200 juta misalkan, tapi diberikan hak memilih 3 hari. Artinya selama 3 hari dia berhak mengembalikan mobilnya dan utangnya tidak jadi. Artinya dia beli mobil secara kredit. Nah, selama 3 hari ini belum bisa dijadikan objek transaksi hiwalah. Karena utangnya itu belum pasti betul-betul menjadi utang. Kemudian syarat berikutnya adalah utang dan piutangnya harus dari jenis dan jumlah yang sama. Katakanlah jenisnya rupiah. Berutang kepada yang C tadi 1 juta, kemudian piutangnya juga 1 juta. Jadi ketika ia meminta B mengambil uang 1 juta dari C, jumlahnya sama, 1 juta, 1 juta. Ini salah satu syarat yang harus diperhatikan pada utang piutang. Juga di antara syarat hiwalah adalah ridho dari orang yang pertama tadi. Yang pertama adalah orang yang memiliki utang dan piutang. Jadi ridhonya saja yang dipersyaratkan. Sebab ketika dia tidak ridho, yang B tadi tidak berhak menagih ke C, walaupun dia tahu bahwa C berutang kepada A. Sebab pembayaran utangnya wajib kepada A seharusnya. Namun ketika A ini ridho atau rela, bahkan dia yang meminta utang tersebut dialihkan kepada C, maka dalam hadis tadi diperintahkan untuk mengikuti permintaan tersebut. Tentu ada hikmah dari akad hiwalah ini. Yang pertama, dengannya kita bisa mempermudah dua orang sekaligus. Ketika kita menerima permintaan dari A yang mungkin di saat itu dia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar utangnya. Namun dia ingat dia punya piutang dari yang lain. Maka ketika kita menerima permintaannya kepada atau dialihkan utang kepada C, maka kita telah memudahkan A tadi. Kemudian hikmah yang lainnya tentunya ketika akad hiwalah diterima dan akhirnya C membayar utangnya yang kepada A yang telah dialihkan kepada B, maka akan terangkat kewajiban membayar utang dari dua orang sekaligus. C sudah tidak lagi diwajibkan membayar utang kepada A, dan A juga sudah terlepas beban utangnya dari B. Kapan itu? Ketika C membayarkan utangnya lunas. Utangnya A lunas, maka telah terbebaslah dua orang sekaligus. Dan ini atau terbebas dari utang adalah salah satu maksud yang atau anjuran yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk segera terbebas dari utang piutang. Ada satu yang terlupa tadi di syaratnya, bahwa yang dijadikan tujuan pengambilan utang atau pengalihan utang haruslah orang yang memiliki harta itu dan waktunya telah tiba, sama-sama telah tiba waktunya. A sudah tiba waktu pembayaran utangnya, C juga waktunya sama dengan A, telah tiba waktu pembayaran utangnya. Karena kalau belum tiba waktunya tidak bisa dialihkan dan tidak wajib bagi C untuk membayar saat itu juga. Dan kondisi dari C haruslah bisa membayar utang tersebut. Sebab jika dia tidak bisa membayar, maka tidak bisa dialihkan kepada C, sebab ini menjadi kezaliman yang lain. Karena tidak bisa menagih ke C, dia suruh orang lain menagih kepada C. Jadi syarat yang terakhir, C ini haruslah orang yang memiliki harta yang bisa membayar utangnya. Inilah yang disyaratkan dalam hadis tadi, mali itu orang yang mempunyai uang untuk membayar utang tersebut. Dan juga tentunya orang ini bisa ditemui oleh B. Jadi tidak boleh kita mengalihkan utang kepada orang yang tidak bisa dicari di mana alamatnya, tidak ditahu di mana dia sekarang tinggal. Olehnya kita harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat dari hiwalah ini. Maka
uh, insya Allah dengannya kita bisa membebaskan dua orang sekaligus dari utang piutang. Dengan pembahasan ini mungkin ada yang berpikir ketika utang piutang itu berputar, misalkan A berhutang kepada B 1 juta, B berhutang kepada C 1 juta juga, C berhutang kepada A 1 juta juga. Nah, dengan model yang seperti ini dan waktu pembayaran utangnya sama, maka dia akan bisa langsung terbebas dari utang tersebut karena utang ini berputar dari orang-orang tadi, maka dengan akad hiwalah ini bisa terbebas semua yang berutang dengan syarat tadi tentunya utang bersama, waktu pembayarannya sama. Begitu tiba waktu pembayaran tidak wajib membayar utang tersebut.